Selamat pagi Weskids. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Namun sebelumnya, anak-anak harus mengetahui kata baku dan tidak baku terlebih dahulu. Jadi, anak-anak simak video berikut ini dengan baik ya. Saat melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Tata Bahasa Baku atau Kamus Umum. Anak-anak dapat melihat kata baku pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Namun jika anak-anak tidak memiliki kamus tersebut, kalian juga bisa mencarinya di internet. Nah, selain kata baku, ada juga kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Kata tidak baku biasanya digunakan saat situasi santai, seperti saat berbicara dengan teman. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata tidak bakunya metode. Kata baku yang benar, metode. Kemudian analisa. Kata bakunya analisis. Selanjutnya sintesa. Kata bakunya sintesis. Yang terakhir apotik. Kata bakunya apotek. Nah, selain contoh-contoh tersebut, anak-anak juga bisa lihat contoh kata tidak baku dan kata baku pada video berikut ini ya. Jangan lupa anak-anak tuliskan pada buku catatan kalian. Setelah anak-anak sudah mengetahui tentang kata baku, sekarang kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Kata-kata yang baik dalam sebuah laporan sebaiknya berupa kata baku. Ada 7 bagian yang harus ada pada sebuah laporan wawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang wawancara. Bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Yang kedua, tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Yang ketiga, topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Bagian ini berisi waktu, yaitu hari, tanggal, dan jam, serta lokasi saat kamu melakukan wawancara. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Di bagian ini, kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Yang keenam, hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Yang ketujuh, kesimpulan wawancara. Pada bagian ini, kami menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Berikut adalah contoh laporan wawancara antara Mita dan Pak Rudi. Laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang.
Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan perusahaan air yang letak kantornya berada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Yang kedua, tujuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat air. Yang ketiga, topik wawancara, yaitu hemat air. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di kantor perusahaan air Jakarta. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Pewawancaranya adalah Mita, yaitu siswa kelas 4 SD Bangsa, dan narasumbernya adalah Pak Rudi, karyawan perusahaan air. Yang keenam, hasil wawancara. Pada Sabtu 9 Januari 2016, saya mewawancarai seorang karyawan bernama Bapak Rudi di Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul 9 sampai 10 WIB. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya, hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi, sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Pak Rudi juga menjelaskan ada beberapa kegiatan atau cara untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Kedua, Pak Rudi menjelaskan bahwa dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Pak Rudi juga mengajak masyarakat untuk memulai kegiatan hemat air di lingkungan sekitar seperti di rumah atau di sekolah. Bagian yang ketujuh, kesimpulan. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi di Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 WIB, saya mendapat banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Kegiatan pertama yaitu menggunakan air seperlunya. Kedua, yaitu menggunakan bak penampungan untuk menyimpan atau menampung air. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, anak-anak kerjakan tugas tentang kata baku dan tidak baku, serta membuat laporan hasil wawancara bersama orang tua yang telah kamu lakukan pada tugas sebelumnya. Setelah itu, kirimkan tugasnya ke wali kelas ya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.